Jadi bang, surga dan neraka itu sebenarnya sebuah kosakata punya orang Hindu. Hmm. Jadi kalau agama Hindu bang, ada tingkatan-tingkatannya bang. Surga itu masih tingkat bawah bang. Yang paling tinggi itu dalam agama Hindu namanya moksha. Moksha itu yang udah paling tinggi. Oke. Makanya ada nirvana, ada swarga, kemudian ada moksha. Moksha yang paling tinggi. Nah, itu sebenarnya kalau kita pakai istilah-istilah begitu, itu istilah agama Hindu. Makanya di dalam Kristen sebenarnya tidak ada istilah-istilah seperti itu. Terus itu Yang ada yang katanya Bapak di surga itu gimana itu? Samayim itu bang. Samayim itu maksudnya langit bang. Oh, bukan Iya, surga atas, yang maksudnya tempat atas, iya. bukan Jadi, bukan bang, surga yang kita bicarakan ini bang ya, berarti Bapak di surga itu bukan surga yang kita bahas ini bang ya. Gini, surga dalam pengertian, karena nanti kalau saya bilang surga, nanti Anda berpikir ya sama seperti orang Islam. Ya. Sebenarnya gini bang, di dalam agama Islam itu juga nggak ada istilah surga. Sebentar bang. Kalau di Islam bang ya, ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya sesuai dengan ajaran, terus ini nantinya masuk surga. Ini Salah, sebentar bang Edi, sebentar dulu bang. Nah, ketika dia Nanti tidak menjalankan perintahnya dan dia melakukan larangnya, berarti masuk neraka bang. Ini versi Islam bang ya. Nah, cuma ketika di Kristen tidak ada surga neraka. Terus yang dua perbuatan ini kita bilang negatif dan positif. Yang positif ini kemana nantinya? Yang negatif ini kemana nantinya? Ketika nggak ada surga dan neraka bang. Itu yang saya maksud. Saya jawab. Ya. Saya jawab. Pertama, sebelum saya jawab, saya luruskan dulu bang. Jadi kita harus membedakan diskusi orang awam dengan diskusi orang-orang akademis. Iya. Saya awam, bilang aja ya. Baik. Awam. Begini bang, tadi ini menarik ini. Anda mengatakan bahwa jikalau orang melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, begitu kan, mengerjakan amal, kemudian zakat dan lain sebagainya, naik haji, yang maka dia maka dia akan dihadiahi dengan yang namanya surga. Iya. Saya bilang salah. Ya biar bang, nggak usah dibahas bang. Salah benernya nggak usah dibahas. Sebentar bang, harus kita bahas dulu. Enggak lah bang. Enggak, bang, gini bang, itu jangan kan Islam, takut bang. Ya gini, sebentar dulu. Anda kan membahas Kristen. Giliran saya bahas Islam, kok ditutup-tutupi? Jangan begitu. Kita enggak, maksud saya seperti ini bang. Kalau versi Islamnya seperti itu, baik. Kita enggak menyalah benarkan bang. Tadi kan Anda udah bicara nih, maka saya heran teman-teman. Kenapa Muslim nih kalau ditanya tuh takut banget? Aku nggak takut bang, nggak takut ditanya. Iya sudah, bang. makanya Anda kan menanyakan kepada saya. Iya. Kalau di Kristen, kalau nggak ada istilah surga dan neraka itu, lalu gimana nih untuk imbalan bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, terus imbalan bagi orang-orang yang memberontak kepada firman Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, sebelum itu saya jawab, saya mau ke Islam dulu karena ini dua tema ini. Ini loh, diskusi Islam ini, bang. Artinya kita harus bisa timbal balik ini, ngerti? Iya. Oke, lanjut bang. Pertama kita ke Islam dulu. Gini bang, kata surga yang ada di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari kosakata apa? Aku kalau untuk kosakata itu aku nggak ngerti untuk itu. Pantesan Anda masih Islam. Iya. Pantesan Anda masih Islam. Sebentar bang, gini. Di dalam Al-Quran, kalau Anda baca terjemahan, kata yang diterjemahkan jadi surga itu berasal dari bahasa Arab jannah. Jannah itu bang, bukan surga, kebon. Nah, nggak percaya kan dibilang kebon. Surga, jannah itu artinya kebon bang, bukan surga. Jadi pahala bagi orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh itu adalah kebon. Oke. Susah dibilangin sama dia nih. Enggak.
Saya memang Oke, terus awam. kemudian kedua. Nggak masalah. Kemudian kedua, Bang. Iya. Ini kita teliti nih. Kita nggak bahas iman di sini. Kita kaji secara ilmiah dan akademis. Iya, Gini. aja. Kemudian kata neraka di dalam terjemahan Al-Quran itu diterjemahkan dari kosakata berbahasa Arab yang namanya Jahannam. Nah, kata Jahannam ini, Bang, itu bukan neraka. Jahannam itu sebuah tempat pembuangan sampah di Israel. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Saya kasih tahu. Dulu di zaman Yesus, bahkan sebelum zaman Yesus, ada sebuah lembah. Lembah ini punya keluarganya, nama pemilik lembah ini namanya Hinom. Nah, lembah ini dulunya digunakan oleh orang-orang Israel sebagai tempat pembuangan sampah, pembakaran. Sebelum tempat pembakaran, tempat ini dipakai untuk membakar bakar anak untuk sesembahan yang bernama Molok. Jadi dulu sebelum orang Israel datang dari Mesir, tempat itu dulu dipakai oleh orang-orang penduduk asli orang Palestina, orang ini Israel, namanya orang Kanaan. Mereka itu melakukan ritual pemujaan dewa Molok. Nah, mereka bakar itu anak-anak mereka kepada dewa Molok itu. Nah, ketika orang Israel datang, Tuhan itu memerintahkan kepada orang Israel, semua tempat peribadatan mereka itu harus di bumi hanguskan, harus dinajiskan. Nah, makanya dipakai oleh orang Israel sebagai tempat pembakaran sampah. Sebentar, biar Anda tahu. Enggak, biar Anda tahu. Boleh merokok kan? Boleh merokok. Nanti kena ban. Oh iya, ya sudah. Gini. Lanjut. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai lambang kiasan kepada orang-orang yang jahat. Jadi orang-orang tersebut akan dicampakkan ke lembah Gehinom itu. Nah, dalam bahasa Ibrani, lembah itu Geh. Nah, di Geh Ben Hinom, jadi disebut Gehinom. Lalu dikutip ayat itu oleh orang Islam jadi Jahanam. Jadi ketika orang Islam cerita Jahanam, itu orang Wahyudi sama orang Kristen ketawa. Itu sebenarnya istilah yang ada di dalam agama Kristen dan agama Yahudi. Kenapa orang Islam membuat cerita dongeng-dongeng tentang Gehinom itu, Jahanam itu dikatakan Jahanam itu ada Jahanam tingkat 1, Jahanam tingkat 2, Jahanam tingkat ini yang bahan bakarnya kayu dan batu. Ngarang dari mana lu? Orang itu Jahanam itu tempatnya ada di situ kok. Ada tempatnya itu, nggak usah nunggu mati. Pergi ke Israel, itu lembah punya keluarga Hinom itu. Geh Ben Hinom, dibaca Gehinom. Lembah milik keluarga Hinom yang digunakan tempat pembakaran sampah. Malah dibikin lembah ini. Nah, jadi Bang, ketika ada agama Islam mengatakan pahala bagi orang-orang yang bertakwa, itu sebenarnya taman. Dan kalau berbuat jahat dibuang ke itu Israel, lembah Gehinom. Begitu Bang. Itu kalau kita berbicara akademis, Bang. Nah, sedangkan pertanyaan Anda tadi kepada saya, bagaimana dengan kekristenan? Jadi begini Bang, di dalam kekristenan, orang-orang jahat itu akan dicampakkan ke dalam Gehinom. Tetapi Gehinom yang dimaksud di situ adalah sebuah keadaan. Makanya Tuhan Yesus tuh ngambil tempat itu untuk menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak patuh terhadap firman Tuhan. Nah, sementara bagi orang-orang yang patuh, yang melakukan firman Tuhan, mereka dijanjikan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Mereka akan hidup di dalam suatu keadaan di mana Yesus memerintah sebagai raja di situ, dan Yesus akan menghapus segala air mata, dan Yesus menghapus kematian. Kematian itu tidak akan ada lagi. Seperti itu. Oke.
Berarti tidak ada di Alkitab untuk surga dan neraka bahasanya Bang ya. Surga yang dimaksud Iya. dalam pengertian di situ surganya orang Hindu, nggak ada. Oke. Gitu. Terus yang disampaikan, nggak apa-apa tambah satu lagi Bang ya, untuk Silakan. yang dibilang Bang Edi tadi, kehidupan baru, berarti kita setelah meninggal dunia nantinya kita hidup lagi di kehidupan yang baru Bang ya. Ya, begini Bang. Aha. Saya dulu Bang pernah menjadi seorang yang sangat-sangat saya katakan ya, kalau Yesus tidak bangkit, artinya Bang, kita nggak bisa percaya dengan yang namanya kebangkitan itu Bang. Karena Anda dalam Islam, Anda meyakini kan bahwa ada kehidupan. Setelah kematian tuh ada kehidupan nggak? Iya. Bang, ngomong sama para dokter, ngomong para sama saintis, itu semua nggak ada Bang. Nggak ada. Kalau udah mati itu ya mati Bang, nggak ada apa-apa. Nah, kalau Yesus tidak bangkit Bang, ya kayak begitu. Nggak ada kehidupan setelah kematian itu. Mati udah kelar, selesai sudah urusan. Setelah Nggak ada lagi Yesus, kesadaran. Setelah ada Yesus barulah akan ada kehidupan yang baru. Bukan setelah ada Yesus Bang. Artinya karena Yesus bangkit, makanya kehidupan setelah kematian itu saya percayai sebagai sesuatu fakta. Oh. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya kehidupan setelah kematian itu hanyalah dobos, nggak pernah ada. Nah, sebenarnya Bang, di dalam agama Islam, Anda tidak punya sesuatu untuk meyakini itu. Kalau saya jadi Islam Bang, saya akan menjadi seorang ateis. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan setelah kematian, nggak ada. Coba buka Al-Quran. Baca Al-Quran, siapa yang hidup? Siapa, di mana ada kebangkitan dalam agama Islam? Muhammad yang menceritakan adanya kehidupan setelah kematian, dia dikuburkan. Dia nggak bangun lagi. Begitu Bang. Oke. Jadi itu apa aja Bang yang menjadi pertanyaan. Saya sih bagus sih diskusi yang seperti ini. Biar yang nggak tahu. Tapi yang mau saya tanyakan begini Bang, kenapa Anda bisa yakin dengan kehidupan setelah kematian? Kalau untuk kehidupan yang tadi, cuma dia dibicarakan. Aku nggak tahu juga sih yang dibilang tadi. Aku Islam, cuma Pantesan Islam Abang masih, pantesan Abang masih Islam. Itu yang saya bilang tadi Bang. Makanya saya Bukan, tanya. yang saya Abang. maksud begini, kenapa Anda bisa yakin dengan adanya kehidupan setelah kematian? Padahal orang yang udah dikubur nggak bangun-bangun lagi. Enggak, maksudnya kehidupan di sini tadi Bang, yang neraka dengan surga tadi Bang. Iya, bagaimana Anda bisa yakini itu? Bagaimana Anda bisa yakini bahwa nanti setelah orang mati dikubur, kemudian nanti ada kehidupan, ada surga, bahkan ada bidadari-bidadari yang susunya bergelantungan gede-gede. Loh, memang itu. Bagaimana Anda bisa meyakini itu? Sementara tokoh sosok yang ngajarin itu Bang, dia sampai sekarang masih di situ, nggak bangun-bangun. Makanya saya bilang Bang, seandainya Bang Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak bangkit, kita ini Bang, orang-orang beragama ini orang paling sial Bang, orang paling sial. Betul. Betul. Makanya itu sudah Rasul Paulus tuliskan itu. Rasul Paulus sudah pernah menulis 2000 tahun yang lalu. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Kristen di Korintus. Kalau Yesus tidak bangkit nih, kalau cerita Yesus bangkit itu hanya omong kosong, kitalah orang paling malang di muka bumi ini. Iya. Karena apa? Kita banting tulang, kita menderita begini, ternyata kehidupan yang akan datang itu nggak ada. Makanya Bang, saya bilang, kalau Yesus tidak bangkit, lebih baik kita hari ini pesta, seperti kata Paulus. Jikalau Yesus tidak bangkit, jikalau kebangkitan itu tidak ada, baiklah kita hari ini makan dan minum dan berpesta pora, karena besok kita akan mati.
Gitu loh Bang. Nah, tetapi bagaimana kita bisa meyakini bahwa kebangkitan itu ada? Iya, iya. Iya karena Yesus Bang. Oke. Begitu loh. Makanya kami orang Kristen punya pengharapan akan kehidupan yang akan datang itu. Kami punya anunya, buktinya gitu loh. Nah sementara dalam agama Islam itu nggak ada Bang. Iya. Silakan. Gitu. Mau seperti apa yang dibilang Bang Edis, saya jujur, saya jempol dengan acara Edis TV.